semuanya, balik lagi di Bakta Talk. Sebelumnya kenalin ya, nama aku Aca yang akan menjadi host pada Bakta Talk kali ini. Nah, teman-teman di sini udah tahu belum sih apa itu Bakta Talk? Jadi, Bakta Talk itu adalah acara yang nantinya akan mengupas dan membahas tentang prestasi-prestasi keren yang ada di Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiata. Nah, kemudian di sini juga kedatangan nih narasumber yang super keren, perwakilan dari beberapa kelompok. Mulai dari Masnya mungkin perkenalkan nama, prodi. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizka Safel Hadim, biasa dipanggil Rizky, asal dari S1 Keperawatan Angkatan 2023. Hai, perkenalkan nama saya Natali Valirnata Mintarso dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Angkatan 2023. Halo semua, perkenalkan nama saya Fadil Ahmad, biasa dipanggil Fadil. Saya dari Prodi S1 Keperawatan Angkatan 2023. Oke teman-teman, kita udah kenalin namanya nih. Ada Mas Rizky, Mbak Natali, dan Mas Fadil. Nah, Mas-mas dan Mbak-mbak ini kesibukannya sekarang ngapain aja nih, kalau boleh tahu? Mulai dari Mas Fadil mungkin? Oke, jadi saya kesibukannya seperti kesibukan mahasiswa pada umumnya ya. Belajar, kalau nggak ada kerjaan tidur di rumah, masak-masak gitu. Mbak Natali sendiri gimana? Kebetulan hari ini UTS S1 Kesehatan Masyarakat sudah selesai, jadi kesibukannya organisasi dan mengikuti beberapa komunitas di luar kampus, seperti itu. Kalau untuk saya sendiri sih kesibukannya pasti ya, kita juga mahasiswa. Di tengah-tengah kesibukan saya di sini juga melaksanakan UTS. Jadi kita membagi waktu antara organisasi, UTS, juga kehidupan kita di luar kampus eksternal. Kita juga bisa harus memanage waktunya kita, kesibukannya gitu. Asalnya dari mana nih Mas dan Mbak kalau boleh tahu? Mas Rizky dari mana? Kalau aku sih dari Kabupaten Kediri sendiri sih, dari kampus kita sendiri sih. Ada sih di sini yang dari Kabupaten Kediri, pasti ada lah. Yuk, yang dari Kabupaten Kediri boleh komen ya teman-teman. Oke. Kebetulan saya juga dari Kabupaten Kediri. Mas Fadil gimana Dan nih? saya sendiri nih yang beda. Saya anak rantau, Kak. Masya Allah. Dari Saya mana Mas dari Fadil? Nusa Tenggara Barat. Oke, dari Nusa Tenggara Barat. Jauh-jauh Mas ke sini. Iya, soalnya kampus IKA keren banget. Jadi tertarik banget buat masuk. Oke. Di sini mungkin kesibukannya tadi saya dengar tentang organisasi dan kuliah ya. Gimana sih caranya membagi waktu untuk, kan juga mas-masnya di sini pasti ada yang ikut organisasi dan belajar UTS-nya tuh bagaimana Mas dan Mbaknya? Mulai dari Mbak Natali mungkin. Mungkin kalau membagi waktu, kita kan ada jadwalnya sendiri dan pastinya kalau saya setiap harinya tuh membuat kayak list yang harus dilakukan hari ini, seperti itu. Mas Fadil gimana Mas Fadil? Ya, kurang lebih sama sih, kita buat schedule gitu biar schedule kita ke depannya itu teratur seperti itu. Luar biasa. Mas Rizky gimana? Kalau aku sendiri juga sependapat dengan teman-teman, tapi juga kita harus perlu ketahui juga mana yang perlu didahulukan, mana yang perlu ditinggalkan terlebih dahulu untuk yang didahulukan, yang penting itu dilaksanakan gitu. Oke, dengar-dengar nih teman-teman di sini luar biasa ya, karena lolos pendanaan ya di program kreativitas mahasiswa. Kalau boleh tahu teman-teman di sini mungkin pada bingung nggak sih apa itu PKM, program kreativitas mahasiswa? Mungkin bisa dijelaskan dulu dari Mas Rizky mungkin. Oke, PKM itu sendiri adalah program kreativitas mahasiswa yang dinaungi oleh Kemendikbudristek. Jadi kita itu juga diseleksi tentang karya tulis ilmiah, jika kita penelitian ada di situ PKM-PM, RSH, PKMK dan lain sebagainya. Nah, kalau PKM saya sendiri itu adalah PKM RSH gitu. Berarti melakukan riset gitu ya Mas? Betul sekali. Oke, kalau Mbak Natali sendiri dimulai dari PKM apa nih? PKM-PM, Pengabdian Masyarakat. Oke. Mas Fadil? Saya juga sama, PKM Pengabdian Masyarakat. Pengabdian Masyarakat 2 dan perwakilan dari PKM RSH-nya 1. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu nih, Mbak dan Mas, judulnya apa sih yang bisa kok bisa lolos gitu ya? Kayak wah, pasti keren banget nih Mas-mas dan Mbak-mbaknya. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Natali. Kalau judul PKM-PM saya sendiri adalah Menstrual Playbook, pendekatan kreatif sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan pengembangan kesadaran akan hygiene menstruasi pada siswa SD dan S1. Oke, Mas Rizky gimana? Kalau judul saya itu melatar belakangi dengan kampus kita yang kesehatan ya, apalagi kampus ternama juga kampus kita, alhamdulillahnya. Jadi saya ambil itu dari kalangan kesehatan, eksplorasi sikap mahasiswa perawat dalam persepsi pemanfaatan artificial intelligence dalam praktik keperawatan. Seberapa penting sih artificial intelligence itu dalam praktik keperawatan? Perlulah kita upas di situ. Oke, Gitu. Mas Fadil gimana? Kalau saya judulnya Panggung Cerita Limbah Boneka Dewi Sekartaji dan Panji Asmoro Bangun sebagai sarana pendidikan
mitigasi bencana Gunung Kelut di Sekolah Dasar Negeri 1 Sugiwaras. Oke, nah nanti di programnya ini apa sih impact yang bakal didapetin oleh masyarakat? Kan tadi ngabdi, ada yang ngabdi, kemudian ada yang meriset. Nah, itu apa impact bagi masyarakat nantinya? Mungkin bisa dimulai dari Mas Rizky. Oke, untuk impactnya terhadap masyarakat, yang namanya kita penelitian mahasiswa juga pasti ada impact yang besar di kalangan masyarakat, apalagi kalau di riset sosial humaniora lebih menekankan kita bagaimana sih bicara dengan orang, terus bagaimana implementasi yang kita dapatkan dari PKM itu kita terapkan, dan diharapkan juga masyarakat itu bisa melaksanakan apa yang menjadi kita kan survei nanti itu bagus atau tidak diimplementasikan gitu. Oke, Mbak Natali gimana? Kalau dari saya melihat dari permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat, khususnya pada anak SD dan tentang menstruasi, Oh, benar. dan saya mendapatkan mitra yang cukup sangat perlu ditangani tentang pengetahuan mereka akan menstruasi. Jadi dampaknya nanti mereka bisa lebih tahu dan lebih paham tentang hygiene menstruasi. Oke, Seperti itu. Mas Fadil gimana? Ya, kalau saya sendiri, saya kan PKM-nya, PKMPM-nya, pengabdian Iya, masyarakat. Jadi selain kita juga meriset tentang fenomena sosial, kita juga langsung turun gitu untuk mengabdi ke masyarakat. Nah, kebetulan nih letak strategis Kediri itu kan dekat dengan Gunung Kelut nih. Betul sekali. Jadi harus ada nih mitigasi untuk menangani bencana Gunung Kelut. Dilihat dari judul dan programnya Mas-mas dan Mbak-mbak ini sudah sangat luar biasa kerennya ya. Mungkin teman-teman bisa tepuk tangan untuk Mas dan Mbak-mbaknya. Nah, kan ini katanya setiap tahun ya akan diadakan program kreativitas mahasiswa ini. Apakah teman-teman bisa nih ngasih tahu tips dan trik bagaimana sih cara mendaftar PKM? Mungkin bisa dimulai dari Mas Fadil. Oke, saya sendiri sebenarnya diajak teman sih. Saya sendiri sebenarnya diajak teman, terus saya kulik-kulik lah PKM tuh apa sih? Terus gimana sih ini nih daungannya dari mana? Setelah saya kulik, memang ini merupakan suatu perlombaan yang sangat fenomenal gitu, yang sangat terkenal di kalangan universitas-universitas tinggi gitu. Jadi saya diajak oleh teman saya ikut, kemudian saya tertarik seperti itu. Tertarik. Kalau Mbak Natali sendiri tahu PKM-nya dari mana? Kebetulan saudara saya itu gold medal di Wow, PKM 2 luar kali. biasa. Jadi saya terinspirasi untuk mengikuti PKM seperti itu. Kalau saya tahu PKM itu sebenarnya udah lama, apalagi PKM itu adalah ajang yang sangat bergengsi, banyak universitas-universitas tinggi yang lain yang menjadi daya saing kita. Jadi menurut saya tergerak lah saya bersama teman-teman untuk ikut PKM tersebut. Oke, jadi sama-sama tergerak dan mengulik ya dari mana sih PKM ini gitu. Nah, kemudian mungkin teman-teman yang nonton ini penasaran dong, teman-teman gimana sih caranya mereka itu pengen daftar PKM tapi nggak tahu nih Kak caranya gimana. Mungkin bisa dimulai dari Mas Fadil, cara daftarnya sendiri bagaimana? Nah, cara daftar PKM itu teman-teman sebenarnya mudah, tapi agak sulit dikit sih, mudah-mudah sulit. Jadi yang pertama itu teman-teman harus dapat surat rekomendasi dari kampus dulu, minta surat rekomendasi dari kampus dulu, kemudian harus menjadi mahasiswa yang aktif tentunya, kemudian baru nanti akan didaftarkan oleh kampus di Simbel Mawa, seperti itu. Oke, Mbak Natali? Tentunya juga mendapatkan tim yang sepikir, sevisi dan semisi, dan dosen pembimbing yang sangat memotivasi kita untuk lebih maju ke depannya supaya dapat mengerjakan PKM ini dengan sampai selesai. Kalau Mas Rizky gimana? Sama kayak teman-teman dari tadi udah dikatakan Mas Fadil juga ya, prosedurnya bagaimana, terus cara memilih timnya bagaimana, sama PKM itu mudah-mudah sulit mudah gitu kan ya. Soalnya juga ada ajang yang bergengsi, kita juga perlu membanggakan kampus kita juga kan ya. Apalagi saya rasa cukup lah kalau bagaimana cara kita untuk mendaftar PKM dari teman-teman tadi itu. Oke, dilihat dari jawabannya nih udah sangat-sangat bagus ya. Mungkin teman-teman di sini yang penasaran bisa nih langsung nonton video ini ya supaya tahu tips dan trik untuk mendaftar PKM. Nah, kemudian teman-teman setelah ini kan kalian mau ngejain project dan laporan nih. Mungkin bisa sapa dulu dosen pembimbingnya. Mulai dari Mas. Halo Pak Yohanes. Dari Mas. Halo Pak Forman. Halo Pak Yohan, I love you. Oh, jadi di sini ada dosen pembimbing 2 ya, dari Pak Yohanes dan Pak Forman. Ya. Nah, teman-teman di sini pasti ada dong suka dan dukanya selama menyusun program PKM ini. Kalau sukanya kan, nih kalau los pasti masuk Instagram kampus nih.
Terus juga saya juga dari PKM dapat banyak kenalan ternyata. Kemudian untuk dukanya agak sedikit ini ya, nangis sedikit kalau revisi. Waduh. Nggak apa-apa nangis, yang penting selesai Yang penting gitu. selesai ya. Iya. Nangis aja nggak apa-apa, Iya. yang penting kelar gitu. Betul. Kalau Mbak Natali sendiri gimana? Kalau sukanya tentunya nanti kalau semisal lulus pasti dapat rekognisi nih gitu pikirnya. Terus dapat tim yang luar biasa yang ternyata mereka tuh support dan sevisi sama kita dan bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa juga dari dosen pembimbing kita yang membimbing dari awal, dari tengah sampai akhirnya. Dan dukanya mungkin membagi waktunya itu sih. Oh iya, Mas dan Mbak nih nyusunnya itu mulai dari bulan berapa ke bulan berapa gitu Mas? Kalau boleh tahu. Kalau Mas Fadil nyusunnya dari bulan berapa ke bulan berapa? Saya dari bulan Februari udah mau ke Maret, jadi agak mepet-mepet dikit, itu makanya dikit-dikit revisi, dikit-dikit nangis gitu. Karena soalnya mepet waktu itu. Iya, benar. Kalau Mbak Natali? Kebetulan tim kami mengambil start lebih awal yaitu Desember. Jadi kami sudah memiliki tim dan Januari kami sudah mulai merancangkan apa yang akan kami kerjakan seperti itu. Kalau saya sendiri gini, kan saya juga sama kayak Fadil dosen pembimbingnya ya. Pada waktu itu awal Februari juga ada meet sama dosen Bapak Yohan. Di situ kita dikasih pengarahan bagaimana PKM selanjutnya, bagaimana apa yang harus kita lakukan dan itu. Setelah itu kita ditugaskan untuk membuat proposal itu tadi dengan deadline seperti ini, banyak revisi dan lain sebagainya. Itu adalah pantangan kita sebetulnya. Oke, berarti revisi itu nggak apa-apa ya, yang penting selesai gitu, Iya, nggak betul apa-apa. banget. Nangis aja nggak apa-apa teman-teman, Iya. asalkan selesai ya Iya, teman-teman. betul. Oke, lanjut ya. Mungkin kita masih membahas tentang PKM nih teman-teman. Kan tadi katanya masih angkatan 2023 nih, wah keren banget, udah bisa lolos pendanaan PKM loh teman-teman. Nah mungkin ada nih motivasi untuk teman-teman yang nonton nantinya untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa. Mulai dari Mbak Natali mungkin. Mungkin kalau dari saya, mereka yang berani menang adalah mereka yang berani melangkah dan menghilangkan rasa takut dalam dirinya. Seperti itu. Mas Rizky, gimana? Kalau motivasi saya, seberapapun kalian melangkah, jangan lupa untuk berhenti. Kalau kalian berhenti, jangan lupa untuk terus melangkah. Gitu sih. Jadi harus ada semangatnya terus untuk kita melakukan apapun aktivitas, keproduktivitasan kita juga harus perlu ditingkatkan gitu, supaya hasilnya memuaskan untuk diri kita juga orang lain juga gitu. Oke, Mas Fadil gimana? Betul, setuju sih sama motivasi dua orang ini. Kalau saya sendiri ya, ini kan merupakan bentuk dari karya tulis ilmiah ya. Jadi motivasi saya sendiri itu untuk belajar gitu, untuk sebagai sarana belajar. Nantinya kita kan sebagai mahasiswa tugas akhirnya ada skripsi ya. Iya, betul sekali. Jadi bisa sekalian belajar gitu untuk menulis bagaimana format-formatnya nanti. Soalnya tidak jauh beda kan ya Betul PKM sekali. dengan Betul skripsi. sekali, betul. Jadi teman-teman di sini harus, saya sarankan banget nih buat ikut program kreativitas mahasiswa. Memang sulit, tapi kalau lolos nanti pasti lega gitu. Banget ya. Oke, mungkin bisa simpulkan kalau teman-teman mau ikut PKM ini boleh patah asal tidak berhenti gitu teman-teman. Nah, kan udah jauh nih perjalanan nih teman-teman. Apa sih benefit yang nanti teman-teman akan dapatkan mengikuti program kreativitas mahasiswa ini? Mas Fadil gimana? Oke, jadi kalau benefitnya sendiri emang udah ada dari simbol maunya sendiri ya. Yang pertama kita dibebaskan dari SKS, seperti itu. Kemudian yang kedua kita dapat impact-nya, kita belajar bagaimana caranya menulis karya tulis, seperti itu. Mas Rizky gimana? Sependapat juga sama Mas Fadil. Jadi di akhir kita juga ada skripsi, jadi kita tidak jauh beda dengan PKM ini juga. Kalau benefit itu untuk diri kita sendiri juga ada, orang lain juga ada, institusi pun juga ada benefit dari apa yang kita peroleh selama lolos pendanaan ini gitu. Mbak Natali gimana? Mungkin kalau dari saya sama seperti teman-teman, kita dapat menggoreskan prestasi nih, sejarah yang luar biasa di institut kita tercinta, seperti itu. Oke, nah kemudian teman-teman, gimana sih cara bagi waktunya? Tadi aku denger nih ada yang ikut organisasi, kemudian hanya kuliah gitu kan, ada yang ikut PKM. Yang kita tahu juga PKM ini kan pasti selalu mengadakan rapat-rapat, yang kemudian juga setiap minggunya harus melakukan laporan kemajuan seperti itu. Nah, gimana sih tips dan trik supaya
PKM, organisasi, dan kuliah ini dapat berjalan secara bersamaan seperti itu. Gimana Mas Fadil? Kalau tips dari saya sih satu, konsisten ya teman-teman. Jadi misalnya kesibukan kalian hari ini belajar, kemudian besoknya UTS. Namun progres, teman-teman yang harus teman-teman lihat adalah progres. PKM ini kan dia untuk jangka waktunya panjang ya perlombaannya. Jadi untuk progres itu benar-benar harus diperhatikan. Setidaknya 1 hari itu ada progres walaupun sedikit. Jadi teman-teman tuh harus konsisten gitu dalam mengikuti lomba ini. Oke, Mas Rizky gimana? Selain konsisten yang dibilang Mas Fadil tadi, juga kita harus jangan mager. Betul ya. sekali. Betul sekali. Betul Jangan banget. mager ya. Untuk teman-teman semuanya kalau mau berprestasi, tipsnya satu, jangan mager dan harus produktivitas dalam kehidupan sehari-hari gitu. Itu dari saya. Oke, Mbak Natali gimana nih, Kalau Mbak? dari saya, menentukan skala prioritas. Apa yang harus kita dahulukan, kegiatan apa, dan nantinya supaya bisa membagi waktu dengan baik. Oke, bisa nih kalau misalnya teman-teman ada yang pengen ikut PKM, mungkin bisa DM Instagram dari mas-mas dan mbak-mbak ini. Ayo Mas Fadil gimana nih? Atau boleh juga sekalian promo, tolong di follow ya IG PKM kita @pkm_kadepan. Jangan lupa Iya. di follow teman-teman. Gimana Mas Rizky? Untuk PKM saya di sini karena PM semuanya di sini, Betul. saya RS ya. Jadi tolong follow lah ya teman-teman ya, bantu kita untuk membantu IIK lebih ke depan, lebih tahu banyak orang gitu. Jadi follow @_nursingei. Jangan lupa juga follow playwithus.kdr. Oke, ayo teman-teman di follow untuk supaya masyarakat ini tahu nih Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata juga bisa loh lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa tahun 2024. Nah, tadi teman-teman di sini udah bilang ya kalau ada PKM PM dan PKM Riset Humaniora. Nah, PKM sendiri itu apa aja sih? Ada PKM apa aja? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Natali. PKM sendiri itu ada 8. Salah satunya PKM RSH, PM, ada KC, ada KI, dan juga ada 3 lainnya. Mungkin cara pemilih kelompok kan tadi katanya harus selektif ya, pemilihan kelompoknya itu seperti apa? Apakah dipilih sendiri atau bagaimana? Mbak Natali gimana? Kalau dari tim kami itu milih sendiri karena kita juga melihat kualitas dari Betul anaknya, sekali. apakah dia konsisten dalam mengerjakan dan punya visi misi dan tujuan yang jelas atau tidak. Oke. Seperti Oh, itu. berarti versi seleksinya itu harus melihat dari kegiatannya seperti apa Iya, ya? betul gitu. sekali. Oke. Kalau Mas Fadil gimana Ya, nih? benar, saya setuju sih harus selektif ya. Betul sekali. Nanti kalau tiba-tiba ada anggota yang stuck gitu nggak aktif kan bermasalah di kitanya Betul juga. sekali. Soalnya PKM ini lomba yang menurut saya cukup berat ya kalau ada satu satu orang gitu, satu anggota dari kita yang nggak begitu aktif, jadi impactnya ke kelompok tuh ya Sangat. berpengaruh gitu. Mas Rizky gimana? Sebelumnya kalau membahas kelompok, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok saya yang sudah berjuang bersama saya gitu. Kalau masalah milih kelompok pasti sama kayak teman-teman, selektif juga. Jadi di situ, tetapi kalau bimbingannya Bapak Yohan itu ada beberapa yang dikasih kakak tingkat, di mana tujuannya diharapkan ada pemandu yang dulunya itu pernah ikut PKM gitu. Ada beberapa gitu. Oke, Kak. Tadi juga sedikit menyenggol nih tentang dosen pembimbing ya. Apakah dosen pembimbing itu nantinya kita yang memilih atau seperti apa, Kak? Fadil gimana? Kalau saya sendiri, saya pilih sendiri. Kak. Oke, berarti boleh milih, boleh dipilihkan gitu ya, Kak Fadil? Ya, Oh, kalau Mbak Natali sendiri Kalau gimana? dari tim kami yang pilih sendiri. Oke, kalau Mas? Sama, kita milih sendiri gitu. Oke. Di balik perjuangan lolosnya PKM ini ada dosen pembimbing yang luar biasa, teman-teman. Iya, betul sekali. Luar biasa. sekali. Oke, teman-teman, di sini kan ada ya beberapa perwakilan dari Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata. Beberapa sih yang lolos gitu, teman-teman, dari yang pernah ikut dari mulai awal pendaftaran, kemudian lolos pendanaan itu ada beberapa tim. Kalau di IIK yang lolos, alhamdulillah lolos pendanaan itu ada 9 PKM yang lolos. 8 dari 9 itu dosen pembimbingnya adalah Pak Yohan dan satunya dari Pak Forman. Oke, berarti rata-rata nih dosen pembimbing yang revisi-revisi terus selalu lolos ya, teman-teman. Luar Alhamdulillah. biasa. Terima kasih untuk teman-teman yang udah datang nih untuk menyempatkan waktunya untuk hadir dan memberikan tips dan trik bagaimana sih menjalani program kreativitas mahasiswa. Sekian dari kami Bakta Talk hari ini. Dadah.